Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Septiani. Pada kali ini kita akan membahas masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Pernahkah kalian melakukan tes darah? Biasanya tenaga ahli seperti analis kesehatan akan mengambil sampel darah seorang pasien, di mana untuk melakukan uji laboratorium patologi klinik. Pengujian sampel darah dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait suatu penyakit dan kesehatan yang ada di dalam tubuh seseorang. Hasil dari tes tersebut akan menunjukkan suatu ukuran, di mana ukuran itu berpangkat. Nah, pada kali ini kita akan membahas bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma pada kelas 10 semester 1. Baiklah, selamat menyaksikan. Jadi yang pertama yaitu bilangan berpangkat. Definisi dari bilangan berpangkat ini sering dikatakan orang kesulitan menuliskan bilangan berulang lebih dari 2. Makanya oleh sebab itu para ilmuwan membuat bilangan berpangkat. Sehingga misalnya 2 pangkat 1 itu adalah 2 pangkat 2 yaitu 2 kali 2, dan 2 pangkat 3 seperti itu, 2 kali 2 kali 2. Dan itu dinamakan perpangkatan, di mana A pangkat N sama dengan A kali A, dan seterusnya. Dan jumlah banyaknya pangkat itu dinamakan N, jadi A pangkat N, seperti itu. Sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat mempunyai beberapa sifat. Di antaranya yang pertama yaitu sifat perkalian berpangkat, di mana kalau A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan pangkatnya ditambah, jadi A pangkat M ditambah N. Begitu pula dengan sifat yang nomor 2 yaitu sifat pembagian. Jika pembagian berpangkat, maka pangkatnya dikurang. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, seperti itu. Yang ketiga yaitu sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Jika di dalam kurung A pangkat N dikali N, maka hasilnya A pangkat N dikali M. Terima kasih. Sifat dari perpangkatan yang keempat yaitu sifat perpangkatan dari perkalian 2 bilangan. Jadi bila untuk A, B, dan M anggota R, maka A, B bukan anggota 0. Maka A kali B dalam kurung M itu mempunyai, yaitu punya A dan punya B. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Lalu sifat yang kelima yaitu sifat perpangkatan bilangan pecahan. Apabila pecahan di dalam kurung A per B dikali pangkat M, maka M itu milik A dan milik B. Jadi A pangkat M per B pangkat M. Lalu kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan dengan menggunakan sifat bilangan yang berpangkat, sederhanakan persoalan berikut. Jadi yang pertama yaitu kita jabarkan dulu A berapa hasil dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Kita ingat kalau perkalian maka pangkat ditambah. Jadinya 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Untuk yang pertama. Yang kedua yaitu 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2. Jadi kalau pembagian itu pangkatnya dikurang. 3 pangkat 4 dikurang 3 pangkat 2.
karena dianya sama, jadi hasilnya 3 pangkat 2. Seperti itu yang C. Seperti itu juga kalau perkalian itu ditambah 6 ditambah 3 dikurang 5, jadi 5 pangkat 4. Yang D, bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita ingat kalau di dalam kurung 4 punya anggota yang di dalamnya. Kalau pangkat seperti itu dikalikan 5 pangkat 2 kali 4, 8. A pangkat 3 dikali 4, 12. B 4 kali 4, 16 per 5 pangkat 2 pangkat kali 3, 5 pangkat 6 dikali pangkat 2 dikalikan 3. A pangkat 6, B pangkat 9. Maka dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau yang di atas dikurang dengan yang di bawah, 5 pangkat 8 dikurang 6, A pangkat 12 dikurang 6, B pangkat 16 dikurang 9. Maka dari situ 5 pangkat 2, A pangkat 6, B pangkat 7. Ya, inilah hasil dari soal nomor 1. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada penjelasan bilangan berpangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.